dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Sidang terbuka Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dalam rangka wisuda Diploma 3, Sarjana dan Magister saya nyatakan dibuka. Prosesi wisuda merupakan momen istimewa bagi para wisudawan, wisudawati, maupun para orang tua. Wisuda juga sebagai langkah awal bagi mahasiswa menapaki babak baru di dunia kerja. Namun kali ini, wisuda program Diploma, Sarjana dan Magister periode ketiga tahun akademik 2019-2020 UPN Veteran Yogyakarta dilakukan secara berbeda dari biasanya. Tidak ada gegap gempita kemeriahan prosesi wisuda. Tidak ada kemegahan auditorium. Tidak ada alunan merdu paduan suara mahasiswa. Tidak ada sorak-sorai kegembiraan. Dan tak ada foto-foto bersama. Namun apa yang kita lihat lalui saat ini semoga menjadi kontribusi terhadap bangsa ini untuk melindungi dan mengurangi dampak yang lebih luas dari penyebaran virus COVID-19. Teriring ucapan tulus dari kami, para dosen, pegawai, adik-adik mahasiswa, selamat kepada wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menjadi ahli madya, sarjana, dan magister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UPN Veteran Yogyakarta, para Wakil Rektor, para pimpinan fakultas, jurusan, dan program studi di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, para Ketua Lembaga, para Kepala Biru, segenap sivitas akademika UPN Veteran Yogyakarta, para orang tua wali wisudawan, serta yang saya cintai dan saya banggakan, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas ridhonya pada kesempatan ini kita masih dikaruniai kesehatan lahir dan batin untuk melepas para wisudawan, wisudawati pada wisuda program Diploma, Sarjana, dan Magister periode ketiga tahun akademik 2019-2020 UPN Veteran Yogyakarta. Anak-anakku wisudawan, wisudawati, seperti kita ketahui pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga masyarakat Indonesia menyebabkan dampak yang luar biasa hampir di semua bidang. Bencana yang datang tiba-tiba ini membuat kaget banyak pihak, termasuk kami, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Namun harus kita pahami, pandemi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya kita semua. Semuanya harus bersama-sama dan bahu-membahu untuk menghadapi pandemi ini. Ada pesan yang pertama, mari kita nurut atau patuh. Mari bersama-sama mencari jalan keluar untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Caranya yaitu patuh mengikuti anjuran pemerintah, belajar, beribadah, dan bekerja dari rumah. Kedua, nulung atau tolong-menolong. Kita pernah diuji dengan berbagai bencana yang melanda negeri ini. Sebut saja tsunami Aceh, gempa Jogja, gempa Palu, dan lain sebagainya menjadi saksi betapa jiwa dan solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia terbukti ampuh menghadapi semua bencana yang melanda. Kini kita diuji kembali dengan musuh yang abstrak,
tidak nampak namun berdampak. Saatnya kita sebagai bangsa Indonesia membuktikan kembali dengan memperkuat solidaritas kita, saling gotong royong, saling membantu sesuai kemampuan kita. Saya bangga di tengah pandemi ini menyaksikan tumbuhnya tunas-tunas solidaritas dari Civitas Akademika. Kami melalui Pusat Studi Manajemen Bencana membentuk tim gugus tugas pencegahan COVID-19 di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Ini juga sebagai perwujudan nilai bela negara, cinta tanah air, dan rela berkorban. Tim ini melakukan program dukungan pembelajaran daring, dukungan kebutuhan dasar, dukungan peningkatan kapasitas unit pelayanan kesehatan, dukungan peningkatan ketanggungan desa mitra, tanggap COVID-19. Tim ini memberikan dukungan dalam bentuk bantuan kepada para mahasiswa yang membutuhkan. Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan bergandengan tangan menggalang aksi solidaritas, mulai dari dukungan terhadap tenaga medis, masyarakat, dan lain sebagainya. Pandemi ini meluluh lantakkan sendi kehidupan, namun dengan solidaritas sosial menjadi harapan dan perlawanan. Mari kita berdiri tegak melawan pandemi ini. Ketiga, golek atau kita mencari. Hari ini dan hari-hari ke depan, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia kemungkinan akan menghadapi tantangan lebih besar di bidang ekonomi. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi wisudawan-wisudawati untuk menapaki dunia kerja. Kalian akan menapaki awal dari perjuangan kehidupan yang baru dan penuh liku. Untuk itu, kalian jangan hanya mengandalkan lowongan perusahaan, namun ciptakan dan manfaatkan peluang. Berinovasilah dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan dan ciptakan peluang usaha. Betapapun kerasnya hidup, tetaplah tegas seperti di lautan, mengalirlah seperti air, dan tetap teguh memegang nilai-nilai bela negara yang diperjuangkan oleh pendiri kampus ini. Jadilah lulusan yang tidak hanya berbangga pada gelar dan ijazah, namun mampu berkontribusi dan berkarya secara nyata dengan karakter bela negara, menjadi pionir pembangunan untuk mewujudkan kemajuan Indonesia. Keempat, menyerah atau mendekat. Jadikan pandemi bagian ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada hambanya agar kembali kepadanya, meminjam kata-kata Jenderal Sudirman. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah dan berdoa. Yakinlah dengan segala ikhtiar dan usaha yang kita lakukan, Tuhan akan menjawab doa kita. Pegang teguhlah nilai-nilai luhur bangsa kita, nilai-nilai jiwa bela negara. Jangan tergoda tipuan dunia fana yang akan menyengsarakan bangsa. Sepanjang tahun 2020 ini, berbagai perkembangan dan capaian telah diraih UPN Veteran Yogyakarta.
wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya prosesi wisuda yang sederhana kali ini dapat menjadi upaya dan ikhtiar kita bersama untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.